Bapak Ibu, pernahkah merasakan badan terasa berat dan mudah lelah, padahal tidak melakukan banyak kegiatan berat sepanjang hari? Atau mungkin perut bagian kanan atas terasa penuh dan sedikit tidak nyaman, dan pinggang belakang terasa pegal, terus-menerus meski sudah beristirahat cukup lama. Bapak Ibu sudah makan dengan baik, sudah tidur cukup, tapi tetap saja badan terasa kurang segar dan tidak bertenaga seperti yang seharusnya dirasakan. Saya sangat mengerti perasaan itu. Bapak Ibu, keluhan seperti itu memang sering datang, dayam-dayam tanpa kita sadari sepenuhnya. Dan banyak Bapak Ibu yang akhirnya menerima kondisi itu sebagai bagian dari tua yang harus diterima dengan pasrah. Padahal sebenarnya ada penjelasan yang sangat masuk akal di balik semua keluhan itu. Ada dua organ penting yang mungkin sedang membutuhkan perhatian dan bantuan lebih dari kita, yaitu ginjal dan hati kita yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Dan inilah fakta yang sangat membesarkan hati Bapak Ibu hari ini. Ada dua tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia, harganya sangat murah, dan cara menyiapkannya sangat sederhana, yang sudah lama dikenal memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan ginjal dan hati secara alami. Namanya seledri untuk ginjal dan daun pegagan untuk hati. Hari ini kita akan bahas tuntas bersama-sama, pelan-pelan dan penuh kasih sayang. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, Bapak Ibu yang saya sayangi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar sekarang kalimat ini. Saya ingin ginjal dan hati saya bersih dan sehat, agar tubuh saya kuat dan segar, menjalani hari demi hari bersama keluarga yang saya cintai. Tuliskan. Itu sebagai niat dan komitmen Bapak Ibu untuk merawat diri dengan sanggup-sungguh dan penuh keikhlasan setiap harinya. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan yang gratis dan nilainya sungguh tidak ternilai. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini bersama. Apakah dari Banyumas, Pasuruan, Ternate, Sintang, atau dari desa yang airnya jernih dan alamnya masih sangat hijau dan menyehatkan jiwa setiap harinya. Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata komitmen Bapak Ibu untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir ke dunia. Tubuh ini adalah amanah yang sangat berharga. Menjaganya dengan ilmu yang benar dan terpercaya adalah bentuk ibadah yang mulia di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita ya, karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang langsung bisa dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan. Sekarang mari kita pahami dulu bersama, mengapa ginjal dan hati kita bisa melemah seiring bertambahnya usia. Saya ingin menjelaskan ini dengan cara yang mudah dan ringan, agar Bapak, Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke solusi yang sudah saya siapkan dengan penuh kasih sayang hari ini. Bayangkan, ginjal kita seperti mesin cuci otomatis yang bekerja tanpa henti setiap hari. Tugasnya adalah menyaring darah yang kotor, membuang racun dan kelebihan cairan melalui urin, dan mengembalikan darah yang sudah bersih ke seluruh tubuh. Setiap hari, mesin cuci itu memproses ratusan liter darah. Setelah bekerja keras selama 60 tahun lebih, wajar sekali kalau beberapa bagian dari mesin itu mulai melambat kinerjanya dan membutuhkan dukungan ekstra dari luar. Sementara, hati adalah pabrik kimia terbesar di dalam tubuh kita. Ia memproses semua makanan yang kita makan, menetralkan racun dari obat-obatan dan zat asing, dan memproduksi berbagai zat penting yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Bayangkan sebuah pabrik yang menerima bahan baku setiap hari selama puluhan tahun tanpa pernah berhenti beroperasi. Mesin-mesin pabrik itu mulai membutuhkan perawatan lebih agar tetap bekerja dengan optimal dan tidak kelebihan beban yang berbahaya. Ketika ginjal dan hati bekerja kurang optimal, dampaknya dirasakan ke seluruh tubuh.
Racun yang tidak berhasil dibuang dengan sempurna akan tertahan di dalam darah dan menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Inilah yang menyebabkan badan terasa berat, mudah lelah, kulit terasa kusam, pikiran sulit berkonsentrasi, dan berbagai keluhan ringan yang sering Bapak Ibu alami sehari-hari tanpa menyadari bahwa sumbernya adalah ginjal dan hati yang sedang membutuhkan dukungan lebih dari kita semua. Dan disinilah seledri dan daun pegagan hadir sebagai dua sahabat setia, organ detoksifikasi tubuh kita. Seledri sudah sangat lama dikenal dalam tradisi herbal sebagai tanaman yang mendukung fungsi ginjal dan membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan, serta mendukung proses pembersihan saluran kemih secara alami. Sementara daun pegagan, atau yang juga dikenal dengan nama antanan, dikenal luas memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan, fungsi hati dan membantu proses regenerasi sel hati yang rusak akibat berbagai beban selama bertahun-tahun. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat dua bahan istimewa ini sebelum kita masuk ke dapur bersama-sama. Bahan pertama adalah seledri segar. Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan sayuran yang satu ini, karena seledri selalu ada di dapur sebagai pelengkap sup, soto, atau bakso. Seledri yang segar memiliki batang berwarna hijau muda yang tegak dan segar. Daunnya kesel-kesel bergerigi halus, berwarna hijau cerah yang sangat cantik dan menyegarkan mata saat melihatnya di atas meja dapur kita. Aromanya sangat khas dan kuat. Segar, sedikit tajam di hidung, dan sangat menggugah selera makan. Pilih seledri yang batangnya masih tegak dan tidak layu, yang daunnya masih berwarna hijau cerah, dan tidak ada yang menguning. Seledri yang masih segar akan terasa renyah saat dipatahkan, dan aromanya langsung tercium kuat ketika Bapak Ibu mematahkan satu batangnya. Kita butuh sekitar 5 hingga 7 batang seledri, lengkap dengan daunnya, untuk satu kali penyiapan ramuan pagi hari ini. Bahan kedua adalah daun pegagan segar. Mungkin sebagian Bapak Ibu belum terlalu akrab dengan tanaman yang satu ini. Pegagan atau antanan adalah tanaman kecil yang sering tumbuh merambat di tanah yang lembab, di pinggir jalan, di sela-sela batu, atau di halaman rumah yang teduh. Daunnya berbentuk seperti kipas kecil, atau seperti ginjal mini yang sangat unik, berwarna hijau segar, dengan tepi yang sedikit bergerigi lembut. Ukuran setiap daunnya kira-kira sebesar koin logam Rp500 yang tipis. Daun pegagan bisa Bapak Ibu temukan di toko herbal, apotek tradisional, atau mungkin sudah tumbuh sendiri di halaman rumah tanpa pernah diperhatikan sebelumnya. Di beberapa daerah, pegagan juga dikenal sebagai sayuran lalapan yang biasa dimakan segar bersama sambal. Kalau mencarinya di alam, ambil dari area yang bersih dan jauh dari jalan raya yang banyak polusi kendaraan. Kita butuh sekitar 2 genggam daun pegagan segar yang sudah dicuci bersih untuk satu kali penyiapan ramuan kita hari ini. Sekarang sebelum kita ke dapur bersama, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan sebuah panci kecil yang bersih dan 3 hingga 4 gelas air putih yang bening. Cuci semua bahan dengan bersih terlebih dahulu. Untuk seledri, cuci di bawah air mengalir sambil menggosok batang dan daunnya dengan lembut menggunakan jari. Untuk daun pegagan, rendam sebentar dalam air bersih selama 2 menit. Lalu bilas kembali dengan air mengalir untuk memastikan semua kotoran dan debu benar-benar terbilas bersih dari permukaan daunnya. Masukkan seledri dan daun pegagan yang sudah dicuci bersih bersama-sama ke dalam panci berisi 3 hingga 4 gelas air putih. Nyalakan api sedang dan biarkan air mulai memanas dengan perlahan. Saat air mulai hangat, perhatikan perubahan yang sangat indah terjadi di dalam panci. Air yang tadinya bening mulai berubah menjadi warna hijau muda yang segar karena kandungan dari kedua bahan tadi mulai larut ke dalam air. Dapur Bapak Ibu pun mulai dipenuhi aroma segar yang sangat khas dari seledri yang sedang dipanaskan. Aroma seledri yang mengepul bersama uap air itu sangat segar, sedikit tajam, dan sangat membangkitkan semangat pagi hari. Kemudian, disusul aroma yang lebih lembut dan lebih tanah dari daun pegagan yang ikut mengepul bersama. Keduanya berpadu menjadi aroma herbal yang sangat khas dan menenangkan.
seperti aroma kebun setelah hujan turun yang selalu menyegarkan jiwa. Biarkan air mendidih, lalu kecilkan api, dan biarkan terus mendidih kecil selama 20 menit, agar kandungan kedua bahan larut sempurna. Setelah 20 menit, warna air rebusan sudah berubah menjadi hijau kekuningan yang jernih dan sangat cantik. Angkat panci dari api dan biarkan mendingin sekitar 5 hingga 7 menit sebelum disaring. Saring menggunakan saringan halus yang bersih ke dalam gelas. Hasilnya adalah air berwarna hijau kekuningan yang jernih dan bening. Sangat cantik seperti teh herbal premium dari alam yang murni. Kalau Bapak Ibu memegang gelasnya, hangatnya terasa nyaman sampai ke telapak tangan. Dekatkan gelas ke hidung dan hirup aromanya pelen-pelen sebelum diminum. Ada aroma segar dari seledri yang ringan dan menyegarkan hidung, berpadu dengan aroma lembut dan sedikit seperti rerumputan segar dari daun pegagan. Saat seteguk pertama menyentuh lidah, rasanya segar, sedikit pahit ringan yang sangat khas dari kedua daun herbal ini, dan ada sensasi bersih yang menyenangkan di lidah. Begitu melewati tenggorokan, ada rasa segar yang menyebar dari dalam. Bukan kehangatan seperti jahe, tapi lebih seperti kesegaran yang bersih dan menenangkan dari dalam perut. Kalau rasa pahitnya terasa kurang nyaman di awal, Bapak Ibu bisa menambahkan 1 sendok teh madu asli ke dalam gelas dan mengaduknya pelan-pelan. Madu akan melembutkan rasa pahit itu dengan manisnya yang alami dan menambah manfaat antioksidan pada ramuan kita. Jangan tambahkan gula pasir ya Bapak Ibu, karena gula berlebih justru menambah beban kerja hati yang sedang kita bantu membersihkan dirinya. Nikmati setiap tegukan dengan penuh rasa syukur, karena ini adalah bentuk cinta Bapak Ibu kepada 2 organ yang paling berjasa dalam hidup kita. Minumlah ramuan ini 1 gelas setiap pagi hari, setelah sarapan ringan secara rutin. Jangan minum saat perut bener-bener kosong ya Bapak Ibu, agar lambung tetap nyaman. Cukup makan dulu sedikit, misalnya sepotong roti, beberapa sendok bubur, atau sepotong buah pisang, baru kemudian minum ramuan ini dengan tenang. Konsumsi secara rutin setiap hari, selama minimal 4 minggu, untuk merasakan manfaatnya secara nyata pada tubuh Bapak Ibu yang kita sayangi bersama-sama ini. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ramuan ini bekerja paling baik kalau dikombinasikan dengan cukup minum air putih sepanjang hari. Minimal 8 gelas air putih setiap hari adalah dukungan terpenting yang bisa Bapak Ibu berikan kepada ginjal. Air putih adalah bahan bakar utama yang dibutuhkan ginjal untuk menyaring darah dan membuang racun dengan lancar. Tanpa cukup air, ginjal bekerja seperti mesin yang dipaksa jalan tanpa pelumas yang cukup, dan itu sangat memberatkan organ kita yang sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk mendukung kesehatan hati. Selain meminum ramuan daun pegagan, Bapak Ibu juga perlu mengurangi konsumsi makanan yang terlalu berlemak dan terlalu banyak digoreng. Hati bekerja ekstra keras memproses lemak jenuh dari makanan gorengan. Mengurangi gorengan bukan berarti tidak boleh makan enak sama sekali, tapi lebih ke arah memilih cara memasak yang lebih bersahabat untuk hati, seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Perubahan cara masak sederhana ini dampaknya sangat besar bagi beban kerja hati kita setiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai dan hangat di setiap pertemuan kita bersama. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas kesehatan ginjal dan hati di usia lanjut ini. Saya ingin menjawabnya satu persatu, agar semua yang menonton mendapat manfaat yang sama lengkap dan jelasnya. Simak baik-baik ya Bapak Ibu, karena pertanyaan ini mungkin juga sudah lama ada di benak Bapak Ibu selama ini. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, bagaimana saya tahu kalau ginjal atau hati saya sudah bermasalah secara serius?" Pertanyaan yang sangat cerdas dan penting sekali. Ada beberapa tanda yang perlu Bapak Ibu waspadai dan segera diperiksakan ke dokter. Untuk ginjal, waspadai kalau urin berbusa terus, berwarna sangat keruh atau kemerahan, atau buang air kecil sangat jarang meski minum cukup. Untuk hati, waspadai kalau mata atau kulit terlihat kekuningan, perut kanan atas terasa nyeri yang tidak hilang, atau badan sangat mudah memar tanpa sebab yang jelas.
Pertanyaan kedua yang sering datang dengan serius adalah, "Dokter, apakah rebusan seledri dan daun pegagan ini aman untuk orang yang sedang minum obat rutin?" Pertanyaan yang sangat bijak sekali. Untuk Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, seperti obat tekanan darah, obat diabetes, atau obat pengencer darah, sangat saya anjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat sebelum rutin mengonsumsi ramuan herbal apapun. Ini bukan karena herbalnya berbahaya, tapi karena ada kemungkinan interaksi yang perlu diperhatikan bersama dokter Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu hadir adalah, "Dokter, berapa lama sampai ginjal dan hati saya merasakan manfaatnya?" Saya selalu menjawab ini dengan jujur dan penuh kehati-hatian. Ginjal dan hati adalah organ yang bekerja dalam jangka panjang, dan proses perbaikannya pun berjalan perlahan tapi pasti. Dalam 2 minggu pertama, mungkin belum ada perubahan yang sangat terasa. Tapi di minggu ketiga dan keempat, banyak yang mulai merasa badannya lebih segar, tidak mudah lelah, dan tidurnya lebih nyenyak. Kunci utamanya selalu konsistensi setiap hari, tanpa terputus. Pertanyaan keempat, yang selalu membuat sesi tanya jawab semakin hidup, adalah, "Dokter, gerakan apa yang baik untuk membantu kerja ginjal dan hati?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek fisik sederhana sekarang juga bersama saya. Tekan pelan area perut kanan bawah tulang rusuk Bapak Ibu dengan ujung jari. Apakah terasa nyeri atau tidak nyaman? Lalu tekan pelan area pinggang belakang kiri dan kanan dengan kepalan tangan yang dilonggarkan. Apakah ada rasa nyeri saat diketuk ringan? Kalau ya, dan sudah berlangsung lama, segera periksakan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gerakan yang paling baik untuk mendukung kerja ginjal dan hati adalah berjalan kaki santai setiap pagi selama 20 hingga 30 menit. Saat berjalan, sirkulasi darah ke seluruh organ termasuk ginjal dan hati menjadi lebih lancar, dan kedua organ itu bisa bekerja lebih efisien. Tambahkan gerakan memutar pinggang pelan-pelan ke kanan dan ke kiri sebanyak 10 kali setiap pagi. Gerakan ini sangat mudah dilakukan, bahkan sambil berdiri di depan jendela kamar, menikmati udara pagi yang segar setiap harinya bersama. Sekarang kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Ginjal dan hati adalah dua organ yang paling berjasa dalam menjaga kebersihan tubuh kita. Dari dalam, selama puluhan tahun, mereka bekerja tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta istirahat. Sudah saatnya kita membalas jasa mereka dengan memberikan perhatian dan perawatan yang tulus dan konsisten setiap harinya. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah bahwa konsumsi obat-obatan yang terlalu banyak dan terlalu sering dalam jangka panjang bisa memberikan beban ekstra bagi hati yang harus memproses semua zat kimia tersebut. Ini bukan berarti Bapak Ibu berhenti minum obat yang diresepkan dokter ya. Sama sekali tidak. Tapi kalau ada kebiasaan minum obat warung, setiap kali ada keluhan ringan tanpa berkonsultasi ke dokter, itu perlu dikurangi. Bicarakan dengan dokter setiap keluhan agar pengobatan bisa lebih terarah dan tidak membebani hati secara berlebihan. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kebiasaan tidur yang kurang teratur sangat berpengaruh pada kemampuan hati dalam melakukan proses detoksifikasi. Proses pembersihan racun oleh hati paling aktif terjadi antara pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari. Kalau Bapak Ibu masih terjaga hingga larut malam dan tidur di atas pukul 12 malam secara rutin, hati kehilangan waktu terbaiknya untuk bekerja membersihkan tubuh. Usahakan tidur sebelum pukul 10 malam setiap harinya agar hati mendapat waktu kerjanya yang optimal. Jangan lupa juga untuk mengurangi konsumsi garam berlebihan demi kesehatan ginjal Bapak Ibu. Sodium dari garam yang berlebihan membuat ginjal harus bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya untuk membuangnya dari dalam darah. Mulai kurangi takaran garam dalam masakan secara bertahap, ganti dengan rempah alami seperti bawang putih, kunyit, atau daun-daunan aromatik yang memberi cita rasa pada masakan tanpa membebani ginjal. Perubahan kecil di dapur ini dampaknya sangat nyata dan besar bagi kesehatan ginjal Bapak Ibu jangka panjang. Satu hal yang juga sangat penting untuk dijaga
adalah menghindari minuman beralkohol sepenuhnya dan mengurangi konsumsi minuman manis kemasan secara drastis. Alkohol adalah salah satu beban terberat bagi hati, karena hati harus bekerja keras menetralkan setiap tetes alkohol yang masuk ke dalam tubuh, sementara minuman manis kemasan yang mengandung fruktosa tinggi juga bisa menumpuk sebagai lemak di sel-sel hati seiring waktu. Mengganti kedua jenis minuman itu dengan air putih dan ramuan herbal kita hari ini adalah keputusan terbaik bagi ginjal dan hati Bapak Ibu. Nah, Sobat Sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah yang Maha Baik. Satu permintaan tulus dari saya, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan, atau grup pengajian sekarang juga. Karena mungkin ada saudara atau sahabat yang selama ini merasakan badan berat dan mudah lelah, tanpa tahu bahwa ginjal dan hatinya sedang membutuhkan perhatian lebih. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah, ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus, dan terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini. Satu kali klik tombol, bagikan bisa memberikan harapan baru bagi seseorang yang selama ini diam-diam khawatir dengan kondisi ginjal dan hatinya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, bersihkanlah ginjal dan hati Bapak Ibu dari semua penumpukan dan beban yang selama ini memberatkan tubuh mereka. Kembalikan fungsi organ-organ mulia itu kepada kondisi terbaiknya. Berikan Bapak Ibu tubuh yang segar dan bertenaga untuk beribadah, untuk berkumpul dengan keluarga, dan untuk menikmati setiap hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya sayangi, dan selalu saya doakan kesehatannya setiap hari. Saya Dr. Irfan Ali dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.